semuanya, selamat datang kembali di UV Talks. Bersama aku Kevin Narasman. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang gimana sih kuliah di luar negeri. Terus kenapa banyak banget orang pengen banget kuliah di luar negeri. Serta bagaimana cara dapat beasiswa di luar negeri. Pasti benar-benar penasaran kan teman-teman? Nah, karena hari ini aku akan mengundang salah satu narasumber yang luar biasa banget. Kita undang Bang Loren. Halo Bang. Hai. Gimana Hai kabarnya Bang? Kevin. Nah guys, Bang Loren ini salah satu dosen di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, boleh nih Abang perkenalkan diri pada teman-teman semuanya biar kita makin akrab Bang. Terima kasih banyak Kevin yang sudah mengundang saya di program ini. Iya, Perkenalkan, nama saya Loren Sigenia atau sering dipanggil Lau. Saya berasal dari Wamena di tanah Papua. Saya sementara di UKI seperti yang tadi disampaikan oleh Kevin, mengajar di Prodi Hubungan Internasional. Kan tadi aku udah singgung nih, gimana sih cara masuk kuliah luar negeri gitu. Pasti setiap teman-teman, kalau ketika kita punya impian, pasti adanya motivasi. Nah, Bang Loren kan sudah masuk ke luar negeri, sudah kuliah di luar negeri. Pastinya ada motivasi dong untuk bisa komitmen yang konsisten untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, kira-kira apa ya Bang motivasi Abang yang memperkuat Abang untuk bisa kuliah di luar negeri? Boleh cerita Bang ke teman-teman yang lain Bang? Tentu setiap kita ini kan punya mimpi gitu. Abang selama di SMA itu punya satu mimpi kalau suatu waktu itu akan pergi kuliah di luar negeri gitu. Wow. Saya tidak tahu bagaimana caranya akan pergi ke luar negeri, tapi pikiran itu selalu terlintas. Untuk menjaga atau memupuk mimpi yang saya punya itu, saya lakukan dengan cara yang pertama berdoa. Saya berdoa supaya mimpi itu tidak hilang. Terus yang kedua, saya dari SMA itu udah berpikir, kalau saya mau ke depan mau belajar ke luar negeri, apa yang harus saya persiapkan gitu. Yang pertama syaratnya harus punya bahasa Inggris yang baik. Terus yang kedua harus punya nilai yang bagus untuk memenuhi syarat gitu. Jadi suatu ketika ada peluang untuk ikut tes beasiswa, saya bisa diterima seperti itu. Oke, tadi kan Bang Lo udah singgung juga soal kalau mau masuk luar negeri harus pakai jalur beasiswa. Nah, kira-kira boleh ceritain nggak sih Bang ke teman-teman Sobat UV Talk semuanya, bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri pada saat itu Bang? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik, pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak teman-teman yang mungkin pada saat ini lagi belajar jenjang sekolah menengah atas atau di SMA, atau mungkin yang sedang belajar di jenjang S1 atau S2, mungkin yang pengen lanjut di luar negeri. Tentu yang pergi luar negeri itu tidak hanya melalui jalur beasiswa yang mungkin keluarganya mampu, itu mereka pergi studi luar negeri itu dengan sponsor atau support dari keluarga sendiri. Kemudian untuk saya secara pribadi pada waktu itu saya studi di Selandia Baru itu dengan beasiswa. Tentu banyak sekali sumber-sumber beasiswa yang saya dapatkan itu dari beasiswa siswa unggul Papua dari pemerintah Provinsi Papua. Jadi waktu itu proses yang kami lalui kurang lebih sama dengan proses seleksi dari penyelenggara beasiswa yang lain itu. Jadi saya setelah selesai SMA, kebetulan saya selesainya 2014. Jadi kurang lebih 1,5 tahun itu ada waktu di mana saya mempersiapkan diri. Dan begitu saya dengar informasi ada penerimaan beasiswa, mendaftarkan diri dan ikuti seleksi dan seluruh prosesnya, dan puji Tuhan akhirnya diterima. Kami waktu itu yang tes itu kalau tidak salah ingat kami ada sekitar 300-an anak. Dan yang diterima itu 30 orang. Jadi dari 330 berarti sekitar 1% aja yang diterima. Dan diri kami 300 hasil tes itu sangat memuaskan. Saya tidak nyangka waktu itu saya akhirnya dapat di urutan kedua gitu. Pemerintah pusat itu sudah
punya program beasiswa yang sudah berjalan ya cukup lama, yaitu beasiswa LPDP. Nah, kalau teman-teman yang punya kerinduan atau punya mimpi melanjutkan studi ke luar negeri, bisa mencoba itu jalur LPDP. Kalian tuh bermimpi kalau suatu waktu pergi pengen ke Australia, itu Australia punya sumber beasiswa yang banyak. Ada sumber beasiswa yang datangnya dari kampus bersangkutan, kemudian ada juga dari pemerintah Australia melalui Australian AIDS, terus yang lainnya juga ada. Terus kalau di Selandia Baru itu dia ada beasiswa yang namanya itu New Zealand AIDS juga ada. Dan syarat utamanya itu kita harus punya bahasa Inggris yang bagus supaya kita bisa studi ke sana. Terus yang kedua, nilai akademis harus bagus. Karena itu dua syarat. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kesehatan. Kita harus punya kesehatan yang baik. Kita secara akademik mungkin bagus, bahasa Inggris juga bagus, tapi ketika begitu kita melakukan medical check up untuk mendapatkan visa dan lain sebagainya, kesehatan kita terganggu, wah itu sangat disayangkan. Nah, gimana sih Bang waktu Abang merasa kalau Abang tuh bakal dapat beasiswa? Nah, itu tanggapan Abang gimana waktu ekspektasi Abang kayak gitu? Dan juga tanggapan orang tua Abang terkait Abang punya mimpi untuk bisa impian keluar negeri dan bisa lolos gitu Bang. Kira-kira gimana ya Bang? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Tentu kalau kita diterima atau kita dinyatakan lulus untuk studi luar negeri, wah itu sesuatu yang feeling atau perasaan itu sulit untuk kita ekspresikan. Nah, honestly, itu tidak bisa Abang gambarkan juga itu pada saat itu. Terus keluarga saya juga sampai sulit untuk menggambarkan rasa bersyukur yang kita rasakan gitu. Karena bagi keluarga saya ya, khususnya itu belajar di luar negeri itu satu miracle atau satu mujizat gitu. Karena kita tahu kan belajar di luar negeri itu biayanya itu sangat mahal. Kemudian Abang secara pribadi ketika dinyatakan lulus itu menjadi satu kebanggaan buat pribadi, kemudian keluarga saya, kemudian sekolah tempat saya belajar, karena ya mereka pasti merasakan bangga juga, wih alumni kita ini diterima sebagai penerima beasiswa di luar negeri gitu. Terus teman-teman atau circle bergaul saya, terus kemudian teman-teman, kemudian rekan-rekan saya di berbagai komunitas anak muda, terus juga di gereja, terus pokoknya semua yang menjadi bagian dari kerabat saya itu senanglah, bersyukur sekali. Nah, jadi nih teman-teman semua, jangan takut untuk, aduh gimana ya nanti ya dapat beasiswanya kok gagal ya. Jangan takut, usaha dulu. Nanti kalau udah dapat, pasti kalian akan merasakan seperti Bang Lau yang benar-benar, wah nggak bisa dikatakan. Membahas soal kuliah di luar negeri ya Bang ya. Pasti pas Abang sudah masuk kuliah negeri, pasti emang adanya adaptasi dong ya Bang ya. Adaptasi dari lingkungan Abang yang di Papua sampai Abang berkuliah di Selandia Baru. Pastinya ada perbedaan culture yang Abang rasakan. Nah, gimana sih cara Abang menghadapi tantangan perubahan culture Abang dari Papua sampai Abang berkuliah di Selandia Baru? Nah, mungkin juga buat tips buat teman-teman juga di rumah biar tahu nih gimana caranya biar kita bisa melewati proses adaptasi yang mungkin proses itu nggak cepat ya Bang ya, dan pasti butuh waktu yang cukup banyak gitu Bang. Kira-kira gimana Bang? Wah, terima kasih, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Sebelum saya menjawab itu, Kevin, Abang mohon izin untuk berbagi sedikit cerita terkait dengan rasa bangga atau bersyukur yang Abang rasakannya ketika belajar di luar negeri. Jadi ketika Abang mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, Abang tuh berpikir gini, yang pertama, saya merepresentasikan diri saya dan keluarga di kampus yang sudah bertaraf internasional gitu. Karena New Zealand atau Selandia Baru itu salah satu negara yang sudah maju sekali dari sistem pendidikannya, one of the best in the world lah, saya bisa mengatakan seperti itu. Kemudian, jadi ketika saya hadir di dalam kelas itu, Abang tuh merasa bahwa saya sudah duduk dengan anak-anak yang atau mungkin teman-teman yang pola berpikirnya itu sudah mengglobal gitu. Dan saya bisa hadir di sana itu, saya bisa merepresentasikan diri
tidak hanya mewakili keluarga, terus tentu diri sendiri ya, diri sendiri, keluarga, kemudian misalnya teman-teman atau komunitas saya dari Papua, dan juga mewakili seluruh Indonesia gitu. Jadi ketika mereka tanya where are you from gitu kan saya dengan bangga mengatakan bahwa saya dari Indonesia gitu. Jadi ketika kami duduk di kelas sama-sama itu rasanya bahwa oh kita itu equal gitu, kita sudah like minded gitu. Pola pikir kita udah setara gitu. Iya benar banget. Itu macam satu rasa bangga yang muncul itu wah luar biasa itu. Perbedaan budaya yang tentu banyak ya. Kami dari Indonesia atau mungkin saya dari Papua yang langsung ke luar negeri. Bayangkan jadi ketika saya ke luar negeri itu straight all the way dari kampung saya di Wamena, terus dari Wamena persiapan di Bali itu hanya sebentar aja, sekitar 2 minggu, and then langsung kami berangkat ke Selandia Baru. Tapi yang lucunya, saya tuh belum pernah dengar Selandia Baru. Serius. Dalam imajinasi saya atau mimpi saya itu, saya pengen studi itu di Inggris atau di Australia. Karena informasi yang saya tahu atau mungkin ketika saya berdiskusi dengan tamu-tamu yang dari luar negeri datang ya, itu rata-rata peneliti-peneliti misalnya dari Melbourne University, terus dari Sydney University, terus kemudian dari Oxford, dari Cambridge, jadi dari London University. Jadi imajinasi berpikir saya itu one day saya pengen ke sana gitu. Tapi begitu dengar kalau nanti saya pergi studi ke Selandia Baru tuh bilang Selandia Baru tuh di mana ya gitu. Terus saya sempat bingung antara Selandia Baru dan New Zealand. Padahal New Zealand tuh bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya Selandia Baru. Nah, fun fact lucunya itu ketika kami dari Bali sebelum ke New Zealand, kami transit di Melbourne. Nah, ketika kami landing di Melbourne, saya bilang gini, puji Tuhan kami sudah tiba di Selandia Baru. Wah, semua ketawa kan, dia bilang, bro, ini kami masih di Australia itu. Nanti sebentar lagi, masih 3 jam kita harus terbang. Dia bilang, waduh, saya kan capek. Penerbangan dari Bali langsung ke Melbourne waktu itu cukup lama. Saya lupa persis berapa jam. Jadi sudah dari Melbourne tuh sampai ke Wellington, sampai di sana, ya dinginnya minta ampun. Itu shock pertama. Dinginnya minta ampun. Kami tiba bulan Agustus ya 2016. Itu cuaca di sana tuh sangat dingin sekali. Sampai kami tuh pakai jaket yang gede-gede kan. Tapi wah masih saja dingin gemetar gini. Itu di Melbourne ya? Di Wellington, di ibu kotanya. Jadi yang pertama cuaca perbedaan. Kami di Indonesia ini kan di daerah tropis, jadi panas. Di sana di Kutub Selatan kan, jadi dingin sekali. Terus yang kedua, tentu bahasa. Jadi aksen bahasa Inggrisnya Selandia Baru tuh beda sama American English. Iya, contoh gini, American bilang better kan, tapi New Zealand bilang beda. It's better gitu. American it's better gitu. Terus yang kedua faktor bahasa ya. Terus bahasa dalam arti yang pertama aksen tadi, aksen yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah bahasa secara keseluruhan. Jadi bahasa yang saya ternyata yang saya belajar di Indonesia itu bahasa yang itu common language itu day to day language itu di bahasa sehari-hari atau daily language. Sementara begitu kami hadir di kelas tuh, ternyata bahasa yang digunakan bahasa pengantar tuh beda itu. Wah, akhirnya kami harus belajar ekstra. Jadi kalau teman-teman teman-teman New Zealand mereka butuh waktu let's say 1 jam untuk membaca berapa puluhan teks, kita butuh mungkin 3-4 kali itu, mungkin 3-4 jam untuk mengerti hal yang sama karena kita harus belajar terus karena faktor bahasa tadi. Terus yang berikut adalah secara akademis, memang standar pendidikan di sana tuh udah maju sekali, jauh sekali. Kami di Indonesia itu masih pakai sistem yang namanya itu spoon feeding. Jadi kita masih rely itu bersandar kepada guru. Jadi apa yang dikatakan guru, ada apa yang dikatakan lecturer atau dosen, itu yang benar dan baik itu. Sementara di sana tidak seperti itu. Tidak bang. Iya. Kevin bayangkan dari SMA aja, itu udah diajarkan critical thinking, berpikir secara kritis gitu, sama problem solving. Jadi teman-teman di sana itu sudah dari SMA, itu udah memang betul dipersiapkan. Jadi ketika kami di kelas sama-sama itu mereka,
gila ngobrol pada saat kita ini kan bercakap-cakap itu bicara tuh seakan-akan tuh wawasan mereka tuh udah luas sekali gitu. Memang di awal-awal tuh kami merasa minder, abang merasa minder sekali. Tapi kemudian saya berpikir gini, saya datang ke Selandia Baru ini untuk belajar gitu. Saya tidak boleh minder. Kalau saya minder pasti nanti saya selalu dilihat sebagai inferior gitu. Karena kita itu poin berikutnya. Poin berikut itu kita masih punya sense bahwa kita datang dari Indonesia, jadi kita masih inferior. Jadi teman-teman yang Barat itu masih superior, masih di atas dari kita gitu. Nah itu psychological battle itu. Jadi apa namanya, battle itu apa? Peperangan ya, secara psikologis yang harus kita lawan gitu. Nah saya bersyukur waktu itu langsung ketemu dengan salah satu dosen dari Indonesia, dia asalnya dari Papua, nama beliau itu Pak Marves Ayomi. Dia bagus berikan motivasi kan, encouragement. Dia bilang, kalau saya itu bisa menyelesaikan studi dari SMA, S1, S2, dan jadi dosen di sini, kalian juga bisa gitu. Wah itu langsung jadi pegangan untuk saya gitu. Sampai sekarang. Jadi abang berpikirnya, it's okay, mungkin kita lahir di keluarga yang berbeda, di negara yang berbeda, dengan segala fasilitas yang ada, tapi saya akan pastikan bahwa I will never ever give up gitu. I will try my best gitu. Itu benar banget. Dan akhirnya ya puji Tuhan, walaupun memang hasilnya itu tidak maksimal, tapi setidaknya itu berikan saya pengalaman yang sangat berharga sekali. Dan yang menarik lainnya itu adalah ternyata New Zealand itu negara yang cukup sekuler. Itu hal-hal yang cukup menantang ya ketika kami belajar di sana. Tapi kemudian saya bersyukur saya bisa lalui dan saya bisa ada di lingkungan yang sangat suportif. Sehingga saya bisa studi tepat waktu. Justru lebih cepat pada saat saya selesai studi S1 saya. Tadinya itu harus selesaikan 4 tahun, tapi saya selesaikan 3,5 tahun. Ya itu semua semata-matanya karena anugerah Tuhan. Bener yang kata Bang Lo bilang, kalau bagaimana cara kita bisa mau maju, ya adalah kita harus ingat dulu apa yang sudah kita pengen kejar sebelumnya. Kalau mau keluar dari negeri, artinya harus udah konsisten dan komitmen. Kalau gue mau belajar di luar negeri, jadi nggak boleh namanya terjerumus dengan pergaulan bebas di sana dan lain-lain gitu. Dan juga harus open minded dan open heart, apa Bang? Open hearted. Ya benar, hati yang terbuka. Oke, kita sudah di penghujung akhir episode. Kita akan menutup episode hari ini Bang bersama aku Kevin dan Bang Lau dan kru yang bertugas semuanya. Sampai jumpa di episode UV Talk selanjutnya. Bye bye. Bye. Sejoli menjalin cinta bersemi dari SMA. Moli dan Ratna mengikat janji setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Merenggut kasihmu.